Jadi guys, video kali ini aku mau unboxing hewan yang bener-bener aku suka banget, yaitu axolotl. Dan aku nggak cuma unboxing 1 ekor doang, tapi 7 ekor sekaligus dengan warna yang berbeda-beda guys. Kayaknya ini tuh adalah unboxing axolotl yang paling banyak yang pernah aku lakuin. Kira-kira sekeren apa ya axolotl-nya? Tapi sebelum video ini dimulai, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe dulu ya guys, supaya aku makin cepat lagi 3 juta subscribersnya di tahun ini. Kalau udah subscribe, langsung kita masuk ke videonya guys. Let's go! Oke guys, di video kali ini kita mau unboxing paketan yang ada di depan aku guys. Ini aku harus agak menunduk dikit ya guys. Dan ini aku di kamera ini sebenarnya sama Haikal. Jadi ini satu kamera tuh stay di aku, satunya lagi ini pakai Haikal ya guys, sama Haikal ya di kamera ini ya. Karena Aditya lagi kurang sehat katanya guys. Jadi tadi aku minta kesini, Aditya nggak bisa. Nah kita mau unboxing itu adalah paketan dari temanku ya guys, yang isinya adalah naga air. Mungkin teman-teman juga udah tahu karena aku tuh lumayan sering juga ya guys ya unboxing ini. Tapi sekarang aku tuh pelihara yang ada di aku ini tinggal satu. Karena beberapa sama aku dikasihin ke teman-temanku, ke saudara-saudaraku juga. Nah cuman sekarang ini tuh aku mikir lagi apa aku harus pelihara lagi ya guys ya. Makanya aku pelihara, ukurannya udah lumayan gede dan aku tuh ada niatan untuk istilahnya membudidayakannya karena ada ketertarikan aja buat diri aku gitu loh guys. Ini kita langsung unboxing dulu ya guys, karena ini udah sampai dari tadi siang. Kebetulan aku tadi habis praktek. Ini aku masih pakai scrub celana, bahkan aku aja masih pakai baju dokter guys ya, supaya nggak begitu terlihat banget. Jadi aku pakai hoodie. Langsung aja buka dan unboxing guys ya ini ya. Ini pakai styrofoam dan aman banget. Di jalan tuh sekitar 2 hari karena dikirimnya pakai JNT. Cuman ditulisin ya guys ya, di sini ada tulisannya ikan atau axolotl ya, jadi ketahuan axolotl ya guys ya. Packingannya oke banget guys, dan katanya ini biasanya kuat kalau dikirim ya sama pengirimnya, ini kuat lumayan lama guys. Seminggu enggak sih kayaknya ya, 4 hari mungkin ya. Cuman katanya kiriman ke Bandung ini seringnya dari tempat dia tuh 3 harian. Kebetulan aja lagi agak cepet, jadi cuma sekitar 2 hari udah sampai guys. Itu, ini juga di packingnya aman banget pakai styrofoam. Styrofoamnya alhamdulillahnya nggak kenapa-napa. Sudah aku tuh sering banget bikin video unboxing gini karena aku pengen berbagi kehappyan aku ya guys ya, ke-excited dan aku, karena aku excited banget kalau di unboxing. Sekalian kita juga mau klaim garansi kalau misalnya amit-amitnya ada sesuatu yang terjadi guys. Karena biasanya kalau hewan-hewan kayak gini kan istilahnya garansinya tuh ada namanya DOA guys, Dead on Arrival ya. Jadi kalau misalnya patah guys bentuknya. Jadi kalau misalnya amit-amit ada apa-apa waktu kita unboxing itu masih kena garansi. Kayak gitu guys. Dan ini wah cara bagus banget guys. Axolotl-nya ya. Keren banget nih, bisa dilihat ya sama temen-temen ya. Ini ukurannya udah gede banget guys. Guntingnya patah, ini maaf banget ya, ini punya istriku lagi guys. Kemarin aku pakai guntingnya keras-keras, jadi patah nggak sengaja, terus sama aku dilem, ternyata lemnya kurang kuat. Ini ada beberapa sih. Aku mau dimasukin dulu ke satu tempat guys ya. Cuma sepertinya ini si styrofoamnya aku turunin dulu. Jatuh guys. Styrofoamnya kita mau turunin dulu karena aku udah menyiapkan satu tempat yang nyaman untuk mereview si axolotl-nya ya guys. Kita akan membuka satu-satu. Nih bagus banget axolotl-nya cuy, bisa dilihat ya teman-teman ya. Kelihatan nggak Kal? Kelihatan ya, keren banget guys. Dia warnanya tuh ini kayak hitam tapi bukan hitam sih, ini marble mungkin ya guys ya disebutnya ya. Terus dia melanoid gitu guys. Tapi si gills-nya warnanya pink, bagus. Sumpah mata, nggak enak banget makanya mata guys. Itu coba ya. Aduh maaf nih, aduh ya ampun, ada-ada aja ya. Yang penting masih hewannya aman ya guys. Ah ini dia guys. Wah keren banget ini. Wih guys, gemuk guys. Keren parah sih ini ya. Ntar kita bakal kasih lihat ke teman-teman lebih detail ya guys. Ini kita yang penting unboxing aja dulu nih guys. Wah guys, selanjutnya ini ada yang logistik. Bagus-bagus banget Kal. Gills-nya tahu gills nggak sih Kal? Gills tuh bagian ininya guys tuh. Bagian apa? Gills apa? Insangnya bagus banget. Mekar banget guys insangnya ya. Kita bukanya barbar aja deh, disobek ya. Gunting kita juga tidak begitu berguna. Wah kacau sih ini, warna-warni banget guys. Wih keren banget. Keren banget ini guys. Aku tuh udah bikin tempatnya khusus kayak untuk beberapa axolotl gitu loh guys. Jadi ini aku ambil sekitar 7 ekor gitu, lumayan banyak sih ya. Dan ini ada yang kecil juga guys, 1 ekor. Wah yang kecil juga bagus guys. Ntar ya yang kecil belakangan aja ya guys. Ini ada ice pack-nya juga katanya. Pada selamat sih alhamdulillah guys. Cuman udah pada kotor airnya ya. Karena mungkin dia juga walaupun udah dipuasain tetap aja ada kotoran-kotoran yang keluar guys. Wah bagus banget warnanya. Ntar kita bakal kasih lihat ke teman-teman lebih detail ya. Kalau ini ya istilahnya kita unboxing dulu aja, kita masukin aja dulu ke tempat. Guys ini ada yang kecil yang tadi aku udah bilang ya. Ini benar-benar kecil banget, enggak sih. Menarik banget guys tuh ya. Mungkin ukurannya sekitar 12-13 cm. Kalau sisanya ini ukurannya ada yang 18 mungkin guys ya. Axolotl ini tuh
kalau mau bener-bener oke, harus di tempat yang agak dingin guys si airnya. Cuman biasanya kalau ini kan ternyata udah cebean dia ya. Cebean tuh jadi kayak captive breed. Jadi udah diternakin sama dia sendiri. Biasanya sih kalau diternakin kayak gitu udah lebih kuat. Ini Kal. Lihat Kal. Mantep banget. Masih ada. Seru banget guys. Logistik kasih banyak, ya ampun, ya Allah, keren banget ini guys. Axolot ini tuh spesialnya, dia kalau misalnya amit-amitnya terpotong ya guys ya, dia bisa regenerasi gitu guys. Biasanya kalau manusia ini, kalau amit-amitnya kita kehilangan bagian tubuh misalnya nih, atau misalnya ada apa gitu guys, ada luka ya, kita tuh biasanya terregenerasi, tapi bukan pakai jaringan itu gitu loh guys. Tapi namanya itu jaringan parut. Makanya kalau teman-teman lihat nih, kayak misalnya aku nih di sini kan ada sedikit kayak di lagi Kal. Ini kan kalau kita lihat kan di tanganku ada bekas jahitan ya. Nah, kalau misalnya manusia kena luka bekas jahitan, ini jaringannya tuh udah beda guys. Namanya itu jaringan parut. Mungkin teman-teman juga tahu, apalagi yang belajar di kedokteran atau mungkin di biologi kayak gitu ya. Nah, kalau axolot nih enggak. Jadi ketika dia terpotong, dia tuh akan terregenerasi dengan jaringan yang sama. Kalau nggak salah, aku takut salah guys ya. Kalau nggak salah dia akan terregenerasi dengan jaringan yang sama sesuai dengan apa yang kepotong. Misalnya jari ini dia kepotong, ntar dia tumbuhnya jari lagi. Kalau kita amit-amit jari kepotong, paling nggak numbuh tapi lebih kenutup aja, lukanya ditutup sama jaringan parut. Kayak gitu guys. Ini langsung aja kita buka guys ya, axolotnya. Wah, ini bagus banget axolotnya guys. Gillsnya tuh bener-bener menarik banget. Balatak. Guys, yang penting kita iniin dulu ya, keluarin dulu ya guys. Terkayaknya airnya juga sama kita bakal diganti yang lebih jernih lah, biar lebih kelihatan sama teman-teman. Tapi untuk teman-teman yang pelihara axolot, sebenarnya bagusnya itu tempatnya dia nggak begitu dalam. Jadi tempatnya tuh ya istilahnya kayak 30 cm aja lah. Karena axolot ini kan dia gampang banget, bukan gampang sih, lebih kayak butuh udara guys. Dia pasti ngambil nafas ke atas gitu loh. Oke guys, jadi ini dia ya guys ya kondisi dari dekatnya. Ini aku mau ngasih lihat ke teman-teman gimana sih axolot aku. Kalau teman-teman perhatiin di sini tuh ada 4 axolot yang lucky stick guys ya. 1 yang melanistik dan 2 yang marble kalau nggak salah guys. Nah, untuk yang 1 ini sebenarnya aku tuh ya kayak apa ya, bisa dibilang dibonusin lah ya guys, karena ukurannya lumayan agak beda. Yang ini ukurannya kecil, mungkin 12 sentian guys, dan sisa ini udah 18 sentian guys. Aku emang sengaja ambil yang gede-gede supaya nanti kalau misalnya aku mau budidayakan tuh lebih cepet lah ya, walaupun mereka juga ini pas aku telusuri tuh belum 100% siap guys, karena biasanya tuh kalau udah siap umurnya bisa 18 bulan sampai 2 tahunan lah. Ini di bawah setahun sih. Masih agak lama sebenarnya guys ya. Cuman nggak apa-apa. Kita bakal belajar juga. Dan ini dia kondisi dari samping guys. Terlihat ya guys ya, ini si axolotnya. Dan ini dia guys ya kondisi axolotnya dari samping. Kalau teman-teman perhatiin, ini si axolotnya tuh gillsnya memang parah sih. Ini adalah gills yang panjang banget ya guys. Karena biasanya kalau yang aku lihat axolot apalagi dengan ukuran segini tuh gillsnya udah pada botak guys. Dan kalau gillsnya botak, aku nggak tahu itu bisa dibalikin lagi atau enggak. Dan aku juga nggak tahu nih kalau gillsnya bagus kayak gini, apakah keturunannya tuh gillsnya akan tetap bagus atau keturunannya tuh akan agak berubah gitu guys. Katanya sih si axolot ini kalau udah agak gede bisa dilihat jantan betinanya guys. Kalau secara sekilas sih biasanya dilihatnya dari bagian badannya. Aku nggak begitu paham guys, cuman katanya betina apalagi yang udah matang badan itu lebih gemuk gitu guys, dan lebih membundar gitu loh ya guys. Sebenarnya di akuarium axolot aku juga udah ada axolot 1, axolot emang yang udah peliharaan aku sebelumnya, dan ini dia tuh kondisi axolot yang ada di sini guys. Keren banget ya. Oke, aku bakal coba buat masukin dulu dia ke akuariumku. Nanti kita bakal videoin lagi ya guys ya, kalau misalnya udah rapi, udah masuk ke akuarium aku guys. Oke guys, jadi ini adalah kondisi detail dari axolot aku, dan ini aku udah kelompokin ya guys ya, berdasarkan nanti dia mau dimasukin ke akuarium yang mana. Aku sih pengennya memang kalau yang lucky stick ini sama yang lucky stick, dan kalau misalnya ini kan dia marble sama melanoid ya guys ya. Ini yang melanoid nih, ini yang marble. Kalau nggak salah sih yang marble nih jantan ya, ini betinanya. Ini aku satuinnya tuh supaya nanti kalau misalnya amin-aminnya guys ya bertelur dan bisa kayak dibudidayakan di sini, warnanya tuh sesuai dengan indukannya gitu guys. Sebenarnya sih bisa aja kayak lucky stick dia dicampur sama melanoid gitu kan, nanti anaknya juga campur mungkin ya. Nah ini aku kesempatannya biar lebih tinggi nih lucky stick sama lucky stick, supaya ntar anaknya juga lebih tinggi lucky stick gitu loh guys. Walaupun bisa jadi anaknya nggak lucky stick sih guys, bisa jadi dia bawa genetik apa gitu kan, namanya juga genetik kan, ada yang terlihat ada yang enggak. Dia udah mulai gak nyaman karena tempatnya juga nggak enak ya guys ya kayak gini ya. Bisa dulu ke situ sempit. Oh ada yang ngasih, aku pun sempit kurasa. Tuh guys, dia bisa kabur guys. Berarti dia tuh bisa di darat, tapi nggak lama guys ya kalau axolot ini. Jadi dia amphibian, bisa di darat. Cuman ketika di darat terlalu lama, dia mati juga gitu loh. Karena emang dia tuh dominannya di air, bahkan dia emang hidupnya di air guys.
dia udah nggak bisa diem banget ya. Ini nggak akan lama sih, kita paling beberapa menit aja guys, cuma mau kasih lihat ke teman-teman aja. Kalau ini dia karakter lebih tenang. Sebenarnya kalau jantan katanya tuh lebih kurus dibandingkan betina. Betina tuh lebih gendut gitu guys sih, bagian perutnya dan di bagian apa ya, kalau di kura-kura tuh kloakanya ya, di ini ya, di bagian anumnya. Kalau jantan agak lumayan kayak ngejendol gitu guys, walaupun nggak tahu deh seukuran gini udah keluar atau belum. Guys, pas banget ya. Nya gini ternyata ya guys ya. Nya kayak pasir gitu loh dia, bukan yang keras gitu guys ternyata ya. Kayak lumut. Aku baru pertama kali lihat nih nya, karena aku nggak pernah ngeh kalau nya axolotl ternyata kayak gini bentukannya guys. Oh, gerak-gerak ya. Dulu sih aku pernah dengar katanya ada kontes kayak gillsnya siapa yang bergerak lebih cepat gitu tuh, lebih banyak. Kayak gini kan gerak-gerak terus guys, katanya gillsnya geraknya lebih banyak itu yang menang ya. Tapi aku nggak tahu deh itu kontesnya bener atau enggak. Nih lucu banget nih guys, gillsnya gerak-gerak mulu. Yang ini habis gillsnya gerak-gerak guys. Ini gillsnya bagus semua nih. Nah kalau yang ini kelihatan, kita coba geser dulu kali ya guys ya. Geser sini nih, soalnya ada lampu. Nah, walaupun emang gelap sih ya, emang gelap aja sih warnanya guys, jadi nggak begitu kelihatan ya. Kalau yang ini kayaknya udah cocok lah ya, walaupun nggak satu tipe guys. Yang ini kan marble, yang ini melanoid. Ya bisa jadi nanti ya anaknya lebih ke gelap-gelap gitu lah guys ya. Ini kan anaknya ntar bakal cerah mungkin ya. Kalau ini gelap, ini bakal cerah juga. Nah kalau ini kan dia masih terlalu kecil guys ukurannya, dan nggak bisa digabungin sama siapa-siapa juga. Aku takutnya dia terbuli kan, jadi sama aku ditaruhnya di tempat yang berbeda dan pembesaran dulu aja kayak gitu guys. Ini sih dibonusin ya sama yang jualnya guys. Bagian ekornya aku nggak tahu ini dia memang seperti ini atau kelainan ya, jadi kayak agak ngelengkung. Cuman bagian ekornya ini sih andai kata dia ada kelainan putus atau gimana axolotl ini kan bisa regenerasi guys, kayak gitulah. Jadi bakal aman-aman aja. Ini gillsnya juga bagus nih. Katanya sih gillsnya ini nih kalau misalnya amit-amitnya udah kayak rontok ya guys ya, itu bakal susah buat ditumbuhin lagi. Dia harus dirawat banget gillsnya, kayak gitu sih guys. Coba banget ya ini, lucu banget, bagus banget guys. Aku suka banget lagi ngeliatnya. Udah mulai kotor nih, dia udah mulai gak nyaman nih guys ya. Yang tadi tenang kan, yang tadi tenang malah gak nyaman guys nih. Ini yang tadi gak nyaman udah mulai tenang dia ya, karena airnya terkontaminasi mungkin ya. Ini juga sebenarnya kalau teman-teman rasa ini airnya udah suhunya udah sama akuariumnya, karena emang tadi kita dari akuarium juga sih guys. Ini ya airnya ya, biar suhunya tuh udah lebih stabil guys. Dan axolotl ini bagusnya di suhu yang agak dingin. Cuman dia tuh kalau misalnya suhunya normal misalnya 25 atau 26 juga udah bisa, karena dia breedingan dari Indonesia, jadi udah biasa sama suhu di sini. Cuman tetap aja ketika di suhu dingin dia bakal lebih bagus lagi guys ya perkembangannya, karena emang di alamnya juga suhunya lumayan dingin guys. Tapi kalau misalnya suhunya drop banget, misalnya nih awalnya teman-teman 25, terus ya teman-teman pakai sesuatu tiba-tiba drop 20 dengan cepat, itu juga bahaya buat dia, karena perubahan suhu yang tiba-tiba juga bisa bikin dia stres dan gak nyaman juga kayak gitu guys. Oke deh, kurang lebih kayak gitu. Ini karena aku lagi sendirian ya, Haikal juga udah pulang, jadi aku mau masukin dulu ke akuariumnya guys. Besok mungkin sama aku diupdate lagi dan kasih lihat ke teman-teman ya. Oke guys, jadi ini kebesokan harinya dan aku tuh udah taruh ya guys ya untuk si axolotl-nya ini ke akuarium yang udah aku sediakan guys. Aku bakal kasih lihat ke teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini akuariumnya guys. Ini tuh sebenarnya udah aku bersihin, cuman karena aku kasihnya cacing sutra ya guys ya, sesuai sama owner sebelumnya. Katanya biasa dikasih cacing sutra. Jadi ternyata cacing sutra ini tuh gampang banget ngotorin akuarium. Di bagian bawah-bawahnya ini udah agak kotor lagi. Axolotl-nya itu senang banget buat diem di belakang sana guys. Ini aku ngegabungin axolotl-nya yang lucky stick sama lucky stick di sini ya. Ini ada di tanaman-tanaman situ guys. Ini juga lucky stick sama lucky stick. Nah ini dia. Jujur untuk sexingnya aku juga takut salah ya guys ya, jantan betinanya. Karena emang mereka belum usia matang juga. Jadi ya udah, aku taruh aja kayak gini guys. Menurut teman-teman yang mana yang jantan, yang mana betina guys? Siapa ini jantan-jantan atau betina-betina? Bisa tulis di kolom komentar ya guys. Yang pasti ini aku taruhin pipa kayak gini tuh karena aku mikir pipa kayak gini tuh paling gampang ditemuin juga. Terusnya kan pipa ini biasanya emang buat air ya guys, jadi kemungkinan sih aman untuk makhluk hidup guys. Ini juga aku kasih kayak gelembung-gelembung, bukan gelembung sih, ini kayak sound filter dari bawah. Dan ini dia beberapa kayak apa ya, aerasi yang terbentuk guys, supaya bagus juga katanya. Ini sih lagi diem banget sih mereka guys ya di dalam sana ya. Dari bawah juga masih ada. Ini juga aku pakai kayak filter gitu, dan ini yang melanoid guys ya, sama yang tiger apa ya namanya guys, yang wild gitulah, aku taruh di bawah. Ini yang aku sebelumnya pernah punya nih guys. Kalau yang ini ya, dia udah duluan di sini sih. Buat tes air juga kemarin, jadi aku udah taruh duluan di sini. Sebenarnya ada satunya lagi sih, tapi ini dia guys. Dia udah naik ke atas sini ya guys. Sepertinya sangat nyaman ketika ada tanaman-tanaman, tapi dia naik-naik kayak gitu guys. Aku juga happy sih ngeliatnya ya.
Dan ini dia view dari atas. Ini ada aerator sebenarnya, cuman belum aku nyalain guys ya. Karena sebenarnya si axolot ini tuh nggak suka air yang terlalu cepat gitu guys. Itu nggak suka dia. Dia lebih sukanya kayak ya udah air yang kayak gini aja guys, yang nyantui gitu. Biasanya mereka juga suka masuk ke dalam sini, tapi karena ada tanaman-tanaman gitu juga, mereka suka banget tanaman guys. Happy sih, aku ngeliatnya happy banget ini guys, bener-bener senang banget ya. Tapi aku belum pernah lihat mereka masuk sini. Oh ya, ada satu lagi, karena dia kecil jadi aku taruh sini guys. Aku taruh sini ya guys. Dan dia sudah nyaman pada pot sana karena cuman pot ini saja yang bisa muat untuk ditaruh di sini guys. Pipa-pipa sebenarnya ada sih, cuman yang ukurannya agak kecil, tapi aku nggak punya karena dia masih kecil ya guys, ya masih bocil juga ya. Aku pisahin, takutnya nanti dibully sama yang lain guys. Nah, untuk axolot ini juga kayaknya nggak akan aku kasih ikan. Dan ini kalau teman-teman lihat juga ini bener-bener kayak bare aja bawahnya guys, ya nggak pakai pasir, nggak pakai batu. Karena setelah aku pelajari, sebenarnya axolot tuh nggak apa-apa pakai pasir, pakai batu. Cuman kan karena memang aku pengennya bersih terus guys. Kalau misalnya kotor kayak gini kan kelihatan nih. Tadi ini paling kalau misalnya dikasih makan cacing kayak gini, ini aku cek sampai beberapa jam. Kalau cacingnya ntar ada yang keluar-keluar sama aku bisa disifon. Kayak gitu sih, emang harus rajin guys. Ini mereka, aku juga nggak tahu ini yang jantan yang mana, yang betina yang mana. Pokoknya aku bakal coba buat istilahnya masukin dulu. Dan sebenarnya katanya sih axolot ini bisa berubah jenis kelamin, tapi nggak secara instan gitu guys. Misalnya dia ada di lingkungan yang misalnya jantan. Nanti katanya tuh akan ada masanya ketika si jantan itu bisa berubah jadi betina, tapi nggak langsung begitu aja, enggak guys. Ada prosesnya dulu gitu loh, kayak gitu sih. Apa ya nama istilahnya aku agak lupa sih. Pokoknya dia bisa bergonta-ganti jenis kelamin gitu guys. Kalau aku sendiri sih emang kayaknya axolot yang paling aku suka yang lucky stick ini sih guys. Dari bentuknya, dari warnanya emang khas banget axolot ya. Makanya axolotnya itu sama aku digabungin sama lucky stick lagi. Kalau ntar amin-aminnya ada rezeki gimana-gimana, mereka bertelur juga ya, istilahnya tuh anakannya kemungkinan besar lucky stick juga gitu guys. Walaupun mungkin bisa aja keluar anak yang lain, mungkin dia bawa genetik yang melanoid atau mungkin dia bawa genetik apa gitu ya guys ya. Cuman kemungkinan besar keluarnya dominannya lucky stick gitu guys. Sebenarnya kayak lucky stick nih dicampur sama melanoid kayak gitu juga bisa, cuman ya ntar anaknya bakal campur kayak gitu sih guys. Hey, aku coba buat ganggu sedikit ya. Yang ini aja guys ya, kita ganggu agak kedepanin guys. Oke. Ini tenang banget guys. Apa sih? Tangan lu awas, mengganggu aja. Gue lagi sibuk. Ampun, tenang banget tuh nih. Kayak nggak ribut, kayak nggak apa guys. Happy banget ya di sini. Kok santuy banget ya guys. Terus sebenarnya pengen ngeliat dia makan guys. Kayak belum pernah ngeliat makan gitu loh. Ini makanan nih, makanan. Apaan itu? Ah, borakin jelatan. Apakah mereka bisa guys ya untuk mengetahui kalau ini tempat makannya? Apakah mereka harus disuapin guys? Dan ini karena baru datang sehari banget, jadi kemungkinan dia juga masih harus adaptasi lagi. Berarti berenang seperti ya guys. Iya. Oke, mereka sekarang di depan sana guys. Lucu banget ya. Ampun guys, sangat amat imut guys, sekali. Halo. Mereka tuh makan gak sih? Oh guys, masuk ke dalam sana guys. Mereka harus belajar. Oh guys, makan gak ya? Kadang-kadang axolot suka agak gimana ya? Agak-agak kurang pintar gitu loh guys. Bahkan kadang-kadang tuh aku pernah punya ya axolot segede ini mati karena menelan ikan yang lebih besar dibandingkan mulut dia. Kan dia keluar dan meninggal dunia gitu guys. Jadi meninggalnya juga sangat amat lucu dan sangat amat tidak terduga. Kalau teman-teman tahu, axolot ini tuh dari Meksiko aslinya guys. Jadi setahuku tuh ada 2 danau guys di Meksiko yang tempat aslinya dia. Cuma satu danaunya tuh udah dikeringkan dan danau yang satunya lagi tuh sudah sangat amat sedikit, bahkan hampir punah di sananya guys. Jadi buat apa ya? Kayak orang-orang yang bisa membudidayakannya, buat orang-orang yang bisa memperbanyak spesiesnya, itu tuh sangat amat membantu banget untuk keberlangsungan axolot ini. Karena ya gitu guys, nggak ada apa ya, di alamnya tuh udah mau punah. Soalnya ya yang kayak gini cukup rentan sih kayaknya guys untuk di alam ya, dengan perubahan suhu, dengan perubahan air yang drastis. Banyak banget istilahnya tuh spesies-spesies dia yang terancam di sana kayak gitu. Oke guys, jadi mungkin kayak gitu aja ya untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Pokoknya kayak gini, doain aja semoga aku bisa istilahnya membudidayakannya ya guys ya, supaya tetap lestari si axolot ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Thank you guys.